Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Ali Panggi, NIM 1420121037R, mahasiswa dari Stikes Nusantara Kupang. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. A. Wilayah sebagai ruang hidup. Setiap bangsa mendapatkan anugerah Tuhan berupa alam dengan segala isinya yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Demikian pula manusia sebagai ciptaan yang maha kuasa dibekali dengan akal budi yang mewajibkannya untuk mengarungi samudra kehidupan ini dengan senantiasa mengembangkan hubungan yang baik antara sesama lingkungan alam, hubungan dengan penciptanya. 1. Konsep geopolitik. Asal istilah geopolitik. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo atau dalam bahasa Yunani yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan theia yang berarti urusan atau politik bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Yang kedua, teori geopolitik. Untuk lebih memahami konsep geopolitik secara global, berikut ini ada teori-teori mengenai geopolitik yang pernah ada di dunia. Pertama, teori geopolitik Frederick Ratzel. Kedua, teori geopolitik Rudolf Castellan. Yang ketiga, teori geopolitik Karl Haushofer. Yang berikutnya, yang ketiga, paham geopolitik bangsa Indonesia. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang B, wawasan Nusantara atau penerapan geopolitik Indonesia. Latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang beraraskan negara kepulauan. Pertama, pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki arti cara pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Yang kedua, faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Wilayah geografi Res Jimenez menyatakan bahwa laut adalah memiliki masyarakat dunia, karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. Mare Liberum menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa. Mare Clausum menyatakan bahwa laut sepanjang laut saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat, atau waktu itu kira-kira 3 mil. Archipelagic
State Principles, asas negara kepulauan, yang menjadikan dasar dalam Konvensi PBB tentang hukum laut. Ketiga, wilayah Indonesia. Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis berserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional. Yang keempat, batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Bangsa Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dalam negara kepulauan diterima asas bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan kepulauan, pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya. C. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Untuk lebih memudahkan peserta belajar dalam mengidentifikasi pokok-pokok pikiran yang penting mengenai wawasan Nusantara, maka dapat dikategorisasikan dalam 3 unsur penting wawasan Nusantara, yaitu unsur wadah, unsur isi, dan tata laku. Yang pertama, wadah atau contour. Wadah kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara yang mencakup kekayaan alam dan budayanya. Kedua, isi atau konten. Isi merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tata laku atau conduct. Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi. Interaksi menghasilkan 2 tata laku, yaitu tata laku batinia yang tercermin dalam jiwa, semangat, dan mentalitas bangsa Indonesia, serta tata laku lahiriah yang tercermin dari tindakan, perbuatan, dan perilaku bangsa Indonesia. D. Penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya. Yang pertama, penerapan wawasan Nusantara. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak akan pernah berhenti dan malah semakin rumit dan kompleks. Yang kedua, tantangan implementasi wawasan Nusantara dalam era globalisasi. Dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional, sikap dan perilaku bangsa berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena wawasan nasional setiap bangsa tidak sama. Wawasan nasional suatu bangsa ditentukan oleh berbagai faktor seperti kesejahteraan, kondisi dan konstelasi geografis, serta kondisi sosial budaya. Dapat kita simpulkan bahwa wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan sebagai visi nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa masih tetap sah atau solid, baik untuk saat sekarang maupun masa yang akan mendatang. Sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.